Di dalam TOEFL, grammar yang kecil-kecil atau bahkan yang sepele itu bisa menjadi hal yang sulit karena soal-soal TOEFL itu mengecoh. Nah, salah satunya adalah grammar tentang subject verb agreement. Oke, penasaran kan bagaimana pembahasannya? Check it out. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Wawan Novianto, dan kali ini saya akan membahas tentang subject verb agreement, tentunya di dalam TOEFL. Oke, simak terus ya. Langsung saja. Oke teman-teman, subject verb agreement atau kesesuaian antara subjek dengan verb, tentunya di grammar dasar ini sudah banyak dibahas ya. Tapi saya di video kali ini akan fokus pada pembahasan subject verb agreement dalam TOEFL saja. Begitu. Kita lihat yang rule pertama, yaitu basic rule-nya. The first one sebenarnya sangat umum banget ya. Jadi kalau ada noun singular, itu ketemunya pasti verb singular. Oke, misalnya noun singular. Noun singular itu tidak ada s ya. Teman-teman harus teman-teman nggak boleh kebalik. Kalau noun singular itu noun yang tidak ada s-nya. Tetapi kalau verb singular itu justru kebalikannya, adalah verb yang ada s-nya. Gitu ya. Misalnya kita tuliskan di sini ada cat tanpa ada s-nya. Verbnya harusnya it's, harus ada s-nya. Gitu ya. Jadi verb singular ini adalah verb yang ada tambahan s atau es. Gampang ya. Jadi cat eats. Kalau saya balik, cats eat tanpa s. Gitu ya. So noun singular plus verb singular juga. Great. Sekarang kita ke rule yang kedua. Kemudian non plural ketemunya verb plural. Oke, jangan terbalik. Kalau non plural itu noun yang ada s atau es-nya. Ya, jadi kalau ini tadi cat, di sini harusnya cats. Dibalik. Kalau di sini nounnya ada s-nya, maka verbnya plural yang tidak ada s-nya. So, cats di sini eats, kalau di sini eat. Gitu ya teman-teman. Understand? Understand. Very good. Then we go to the next rule. Noun singular and noun singular ketemunya verb plural. Ya, jadi kalau ada noun singular tapi di situ ada dihubungkan dengan n atau koma, n, nah itu ketemunya verb plural. Karena apa? Karena sebenarnya ini adalah noun singular kemudian ditambah noun singular. Nah, jadi kan banyak plural juga. Sehingga verbnya juga harus plural. Misalnya cat and dog eat. Cat and dog eat together. Jadi tidak ada s-nya. Gitu ya. So noun singular and noun singular ketemunya verb plural. Gampang kan? Ini yang basic rule-nya. Nanti sebenarnya subject verb agreement itu kalau dalam TOEFL ada beberapa pembagian. Di basic, kemudian subject verb agreement yang ada prepositionnya, kemudian juga ada subject verb agreement yang noun-nya itu ada adjective clause-nya atau ada complement-nya. Gitu ya, penasaran? Langsung saja kita habis ini ke contoh soal, habis itu kita bahas ke rule yang selanjutnya. Check it out. Oke, kali ini kita langsung saja ke contohnya ya. Jadi memang kalau contoh itu memudahkan hidup. Nah, kalau contoh itu bisa membuat sesuatu lebih jelas. Oke, langsung saja ke contohnya. Ini saya adopsi dari contoh dari soal-soal TOEFL ya. Langsung saja. Jadi ketika soal-soal subject verb agreement itu biasanya seperti ini. Dipermasalahkan ya. Coba, surface water only bla 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 a small proportion of all fresh water, but it serves most of our life's needs. Oke, kira-kira di sini banyak pilihan verb. Namun verb yang tepat yang mana? Jawabannya adalah yang bravo. Benar banget. Kenapa bravo? Kita lihat noun-nya. Noun-nya di sini singular atau lebih tepatnya ini uncountable noun. Nah, uncountable noun itu sama dengan singular ya. Maksudnya dalam urusan subject verb agreement. Jadi uncountable noun itu ketemunya juga verb singular. Noun singular ketemunya juga verb singular. Jadi nanti disamakan saja. Entah itu uncountable noun atau verb singular, ketemunya pasti verb singular. Oke. Jadi karena ini uncountable noun atau singular, maka ketemunya
mix up yang ada S-nya. Bener banget. Langsung aja ke contoh yang kedua. Advertisement platforms is becoming more competitive than ever before. Oke. Jadi kalau yang contoh kedua ini untuk mengerjakan di soal nomor 16 sampai 40 yang error analisis ya, teman-teman. Jadi teman-teman nyari bagian yang salah yang mana. Coba yang salah yang mana? Sudah saya kasih garis bantu yang merah-merah ini pilihan jawabannya. Jadi bisa is, bisa more competitive, and before. Dan jawaban yang benar adalah yang is. Very good. Kenapa is salah? Oke, is salah karena advertisement platforms ini dia verbnya, noun-nya plural, ada s-nya di sini. Oke. Maka verb di sini harus diganti dengan are. Oke, itu kalau verbnya to be. Tapi kalau misalnya verbnya make gimana? Kalau verbnya make, misalnya di sini tulisannya make, yang benar make atau mix? Yang benar adalah make tanpa s. Gitu ya. Kalau verbnya do, yang benar do atau does? Do, benar banget. Oke, langsung. Nah, tapi teman-teman ada pengecualian ya dalam subject verb agreement. Katanya tadi kalau noun yang semuanya ada s-nya itu harus ketemunya verb plural. Nah, ternyata tidak semuanya. Gitu ya. Memang dalam bahasa itu dalam semua aturan itu pasti ada pengecualiannya. Nah, pengecualiannya apa? Langsung kita lihat contoh yang di sini. Mathematics are a compulsory subject that students have to learn at school. Great. Jadi gini, coba sih teman-teman dulu cari yang salah, kira-kira yang mana yang salah? Yang salah adalah are. Very good. Sir, kenapa are salah? Di sini kan benar mathematics. Mathematics kan ada s-nya. Kalau ada s-nya itu katanya plural. Jadi di sini benar plural, are. Gitu ya. Oke, lihat dulu. Jadi khusus untuk ini mathematics, politics atau nama suatu keilmuan itu dalam bahasa Inggris itu ada s-nya. Nah, itu dihitungnya bukan plural tapi singular. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi even this one is mathematics, ada s-nya, maka verbnya harus is. Contoh lagi ada politics. Politics itu kan ada s-nya, jadi harus plural. Tidak. Politics adalah nama keilmuan, jadi harus is. Gitu ya. Jadi politics mix atau make. Mix. Benar banget. Politics mix. Kalau saya ada contoh lagi physics. Fisika itu kan physics is atau are? Is. Benar banget. Nah, itu ya. Jadi salah satu pengecualian yang ada di subject verb agreement. Oke teman-teman, ini adalah contoh subject verb agreement yang simple. Untuk selanjutnya kita ke subject verb agreement yang diikuti oleh prepositional phrase dan juga adjective clause. Penasaran kan? Check it out. Oke, selanjutnya kita ke subject verb agreement yang diikuti dengan prepositional phrase. Prepositional phrase itu apa sih? Prepositional phrase itu contohnya ini apa namanya? In Indonesia. Di sini ada preposition, kemudian ada noun. Jadi yang dikatakan prepositional phrase adalah preposition yang diikuti oleh noun, kata benda, begitu ya. With you itu juga prepositional phrase. With itu adalah preposition, kemudian you adalah noun. Kemudian at school. At itu adalah preposition, kemudian school itu adalah noun. Jadi at school adalah prepositional phrase. In the morning. In itu preposition, the morning adalah frase. Jadi noun phrase yang diawali dengan preposition juga disebut juga sebagai prepositional phrase. So, in adalah preposition, the morning adalah noun phrase karena diawali dengan preposition in, maka jadinya prepositional phrase. Begitu ya. Oke, kita bahas subject verb yang diikuti oleh prepositional phrase. Bagaimana pembahasannya? Yuk, langsung saja. Soal subject verb agreement yang diikuti oleh prepositional phrase ini biasanya sangat mengecoh ya, teman-teman. Sangat mengecoh. Kenapa? Karena biasanya teman-teman itu untuk menentukan verb yang ada di sini itu lihat noun yang paling dekat dengan verb. Mana noun yang paling dekat? Lihat noun yang ini. Padahal bukan seperti itu. Namun subjek yang diikuti oleh prepositional phrase untuk menentukan verbnya kita lihat noun yang sebelum preposition yang pertama. Oke, jadi kalau ada noun preposition, kita lihat noun sebelum preposition yang pertama untuk menentukan verbnya. Gitu ya. Jadi di sini saya kasih contoh. Di sini ada noun, dan ada noun lagi,
udah noun dan semuanya dipisah dengan preposition. Ini ada preposition, preposition. Maka untuk menentukan verb yang ada di sini, kita lihat noun yang sini. Jadi noun yang paling awal atau sebelum preposisi yang pertama. Gitu ya. Jadi tidak usah tertipu dengan noun yang ada di sini, kemudian noun yang ada di sini. Gitu. Contohnya, systems of education in Indonesia kira-kira is atau are? Jawaban yang paling benar adalah are. Kenapa? Ini kan Indonesia. Oke, kita tidak lihat Indonesia. Kita tidak lihat education, tapi lihat systems. Benar banget. Gampang ya. Ingat, sebelum preposition yang pertama atau noun yang pertama. Next. Kira-kira kalau systems of education in Indonesia make atau mix? Jawaban yang paling benar adalah make. Oke. Jawaban benar adalah verb plural. Kenapa? Karena noun sebelum preposisi yang pertama itu dia plural. Gitu ya. Gampang kan? Gampang. Di sini nggak ada yang mudah. Gampang kan? Gampang. Di sini tidak ada yang sulit, ya kan? Oke, langsung. Contoh soal dalam TOEFL ini. The majority of Earth surface bla 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 with water. Ini contoh yang sederhana ya. Nanti kalau di real test biasanya agak dipanjang. Ini soalnya panjang-panjang. Oke, contoh. The majority of Earth surface bla 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 with water. Kira-kira is cover, are cover, cover atau will be cover? Jawaban yang paling benar adalah is cover. Kenapa is cover? Kita lihat noun yang ini sebelum preposition yang pertama. Jadi the majority is, bukan are. Gitu ya. Sir, kenapa nggak covered saja? Covered kan juga a verb. Dia kan bisa juga. Karena covered ini bisa masuk ke noun singular ataupun plural. Karena dia pas ya. Oke. Bedanya apa? Kalau covered ini dia aktif. Teman-teman ya. Kalau is covered dia pasif. Nah, untuk menentukan pasif atau aktif, kita bisa lihat ini untuk menentukannya ya. Kebanyakan kita bisa lihat preposition. Kalau di sini ada preposition, maka verb sebelumnya kebanyakan itu adalah pasif. Gitu ya. Oke, kalau tidak terima kita artikan saja. Coba kalau di sini, the majority of Earth surface itu ditutupi atau menutupi. Pasti artinya ditutupi. Jadi the majority of Earth surface ditutupi oleh air, gitu kan? Jadi bukan menutupi dengan air, bukan, tetapi ditutupi, gitu ya. Kalau gitu kan delta juga bisa. Oke, benar banget, will be covered. Nah, tetapi permasalahannya apa? Di sini future. Kalau ini kan dia tentang kebenaran umum. Nah, kalau kebenaran umum pakainya present dong. Nah, makanya ini juga saya bahas di dalam tenses dalam TOEFL yang linknya ada di atas ini. Makanya tonton dulu. Oke. Itu untuk yang subject verb agreement plus prepositional phrase. Selanjutnya kita ke subject verb agreement yang adjective clause. Jadi dong. Sekarang kita masuk ke subject verb agreement yang diikuti oleh adjective clause. Dan ini adalah pembahasan yang terakhir di video kali ini. Kalau nanti misalnya ada pembahasan yang lain tentang subject verb agreement atau teman-teman ada pertanyaan yang lain, ketemu soal yang aneh-aneh tentang subject verb agreement, tanyakan saja di kolom komentar. Oke, nanti kita akan bahas. Great, langsung saja kita ke papan. Subject verb agreement yang diikuti dengan adjective clause. Tentunya sudah tahu ya, sudah nonton video saya yang adjective clause. Oke. Jadi begini, kalau ada noun di sini, noun ini tentunya sebagai subjek. Oke. Noun ada di sini, kemudian di sini ada adjective clause. Nah, kemudian untuk menentukan verb ini, kita lihat yang mana. Oke, kita nanti tidak boleh lihat pada noun yang ada di adjective clause. Karena adjective clause itu juga memungkinkan ada noun-noun yang lain atau kata benda yang lain. Oke, kita tidak boleh tertipu dengan itu. Kita langsung fokus ke noun sebelum adjective clause-nya. Oke ya, jadi untuk menentukan verb ini kita lihat ke noun sebelum adjective clause-nya. Kenapa begitu? Karena begini, teman-teman. Head-nya atau yang pokok yang ada di sini adalah noun ini. Adjective clause ini hanya penjelas saja. Oke ya, hanya menjelaskan noun ini saja. Sebenarnya tidak ada adjective clause pun tidak apa-apa. Begitu ya, karena fungsi dari adjective clause adalah hanya untuk menjelaskan noun ini saja. Begitu ya, jadi istilahnya pelengkap lah. Begitu. Jadi untuk menentukan verb ini balik lagi ke noun sebelum adjective clause. Gitu ya. Oke, contohnya di sini. Water which consists of minerals
is bla bla bla. Dan di sini malah banyak sekali ya. Di sini ada preposition, kemudian ada noun juga di sini. Gitu. Kalau kita uraikan, di sini ada noun, kemudian which consists of minerals itu adalah adjective clause. Oke. Maka untuk menentukan verb yang di sini kita lihat yang mana? Kita lihat yang bener banget, lihat water ya teman-teman, nggak boleh lihat. Di sini kan ada noun juga. Oke, ini tidak boleh dilihat karena ini hanya adjective clause. Oke. Jadi water which consists of mineral harusnya is, bener banget. Nah, kalau teman-teman tertipu lihat yang minerals, nanti jawabnya pasti are. Karena minerals ini plural, maka harus are. Begitu ya. Next. Kira-kira kalau subjeknya water which consists of mineral itu jawabannya brings atau bring? Jawabannya adalah brings, bener banget. Kenapa brings? Karena lihat water. Water itu uncountable atau sama dengan singular untuk menentukan verbnya. Maka verbnya harus singular. Gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh soal yang ada dalam TOEFL. This one, the challenge of potentially anti-democratic groups which participate in democratic elections, blah blah blah, not just a theoretical possibility. Great, kira-kira jawabannya yang mana? Is, are, which, being, atau being? Jawabannya adalah, bener banget, jawabannya adalah is. Kenapa? Kalau kita tadi ada pernyataan kalau ada preposition kita lihat noun sebelum preposition yang pertama. Oke, di sini ada preposition. Maka untuk menentukannya adalah kita lihat yang ini. Kemudian di sini juga ada adjective clause, participate in democratic election. Ini adalah adjective clause. Oke, kalau ada adjective clause kita tidak usah melihat di sini kan ada noun. Kita tidak usah melihat noun yang ada di adjective clause, tapi lihat noun yang ada sebelum. Kita melihat di noun sebelum adjective clause-nya. Oke ya, jadi sebelum adjective clause dan sebelum preposition, maka jawaban yang paling benar adalah is, karena subjeknya adalah the challenge. Gitu ya, paham ya teman-teman? Gampang banget. Oke, mungkin itu pembahasan untuk subject verb agreement dan juga contoh-contoh soalnya. Kalau ada pertanyaan, sir, contoh soalnya kok simpel-simpel sih? Makanya lihat video saya yang pembahasan soal juga. Di situ akan banyak soal-soal yang sedikit rumit atau soal-soal yang panjang-panjang yang karakternya seperti pada real test TOEFL. Begitu ya untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.